Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya Faris, founder dari StockFi. Mungkin yang lain nggak bisa ya karena malam Minggu, tapi it's okay. Di sini saya akan lanjut aja, nunggu pasukan dulu aja. Oh, mau nunggu? Kalau misalnya yang lain nggak bisa, tapi nggak apa-apa sih, soalnya kan ada recording ya kita. Jadi mungkin kita bisa langsung start dan nanti udah udah di-tag juga kalau misalnya udah start kita. Oke. Oke, balik lagi dengan saya Faris, founder dari StockFi, dan kali ini kita akan lanjut live class di sesi yang kelima, yaitu tentang variabel ekonomi dan macroeconomic analysis. Oke, sebenarnya nih nggak ada PPT-nya, tapi di sini kita akan ngebahas dan menganalisis langsung di mana variabel-variabel yang emang terjadi di bulan ini, atau mungkin yang kita bisa analisa berdasarkan data yang ada sekarang, kita bisa langsung ibaratnya studi case juga gitu. Oke, jadi makroekonomi itu banyak ya untuk kita sebenarnya bisa analisis. Mungkin di sini saya bisa sekalian nge-share bagian yang presentasi waktu ngebuat analisa. Jadi mungkin kalian sebagian udah yang tahu di sini kan saya sempat mengikuti pelatihan yang namanya WMI, Wakil Manajer Investasi. Nah, jadi di ini sekalian karena rata-rata MI atau manajer investasi menganalisa sebuah equity ya. Mereka itu menganalisanya dari atas sampai bawah atau analisa top down gitu. Mereka ngelihat dari variabel ekonomi dulu, terus mereka bisa saring lagi gitu. Nah, simpelnya di sini waktu saya sendiri ngebuat PPT ini, saya ngebuat pakai data gitu. Datanya dari mana? Datanya banyak, bisa dari BPS, dari investor.com, dari investing.com, dari trading economics, dari pokoknya banyak banget ya. Emang data-data makroekonomi itu ada ya, misalnya secara mikro atau secara makro, dan skalanya juga nggak kecil ya, ada mikro, ada makro juga gitu. Dan kita fokusnya ke makro. Nah, selain makro, di live kali ini kita juga ngebahas masalah variabel ekonomi. Nah, oke. Jadi sebenarnya untuk yang kita bahas ya makro dulu. Yang kita bahas makro dulu, sebenarnya ada beberapa pilar utama dalam makro ya. Yang dimana itu ada yang pasti produksi, spending, sama income-nya. Nah, jadi di makroekonomi ini itu banyak banget ya, misalnya kayak produksi. Berapa banyak nih barang atau jasa yang dihasilkan dan diukur melalui GDP gitu. Dan spendingnya itu banyak ya, kalau misalnya kita fokusnya ke makro yang nasional itu banyak ya, misalnya kayak konsumen, terus juga spend ke pemerintahan atau pihak asing. Tapi kita melihat bahwa di kuartal ini ya, 4 bulan terakhir ini atau 4 bulan awal dibandingkan 2025, kita ini udah kurang lebih minus ya di awal dibandingkan dengan tahun lalu. Di 4 bulan awal kita itu surplus. Sekarang ini kita defisit gitu, dan defisit kita tuh hampir menyentuh di 3% gitu. Tapi tetap aja bisa dibilang kalau yang tahun kemarin kan itu sekitar 2,92 ya. Tapi kalau yang sekarang itu emang dengan kondisi geopolitik yang seperti ini itu menambah eh, apa namanya defisit kita gitu. Karena kenapa? Makanya kebijakan, atau bukan kebijakan dah, program seperti MBG itu sering dipangkas ya, mungkin udah sekitar 2 sampai 3 kali dipangkas kan. Terus juga banyak banget emang yang dimana salah satu alasan kenapa investor asing kabur karena kondisi dari makro dan mikro ekonomi kita gitu. Misalnya biasanya kalau di zamannya Kemenko yang lama, bukan yang sekarang, dia itu stylenya lebih ke stabil gitu. Makanya dia itu membuat pihak asing atau investor asing itu tertarik untuk invest di Indo, mulai dari obligasi gitu, mulai dari saham juga gitu, atau public equity. Soalnya dengan kondisi ekonomi yang stabil, makroekonomi yang stabil,
asing tuh jadi lebih tertarik untuk invest gitu. Nah, sedangkan style yang Kemenku yang sekarang, style Kemenku yang sekarang itu beda gitu. Dia itu stylenya lebih ke fokusnya growth. Nah, kalau growth itu fokusnya ketika kita emang pengen mempercepat ekonomi, yang pasti variabel yang harus dimasukkan adalah suku bunga gitu. Makanya dari Januari 2025 sampai di Januari 2026, suku bunga itu udah turun dari sekitar 6% sampai di 4,75%. Nah, bukan cuma di Indonesia doang, tapi di Asia gitu. Bukan di Asia, sorry, di Amerika. Di Amerika itu turun dari 5% suku bunganya jadi 3,75%. Dan data ini kita juga bisa searching gitu. Data ini juga bisa kita dapatkan melalui apa? Melalui yang namanya website yang menyediakan data-data makroekonomi. Nah, di sini mungkin saya bisa sekaligus nge-share kali ya buat kalian yang emang pengen ngelihat gitu, apa aja sih misalnya dari makroekonomi ini datanya dapetin dari mana aja gitu. Nah, oke. Yang pertama itu, sorry, kelihatan nggak? Aman ya? Yang pertama itu ada namanya investing.com. Investing.com nih skalanya global ya. Kita bisa melihat nih dari pergerakan mulai dari stoknya, mulai dari komoditas, mulai dari mata uang, mulai dari ETF, mulai dari obligasi, semuanya itu ada di sini di investing.com. Jadi di sini kita juga bisa melihat data ya. Cuman yang kita pengen lihat itu yang kita bahas yaitu suku bunga kan. Nah, suku bunga itu kita bisa ngecek di sini. Bank Indonesia, terus nanti kalian tinggal ke bagian yang namanya suku bunga. Nah, ini dia. Suku bunga kita di bulan Mei ini naik 50 poin, 50 poin. Nah, di sini itu udah tertera gitu. Sekitar naik 50 poin dari 4,75% terus naik jadi 5,25%. Nah, kalian perlu pahamin ketika naik atau turunnya suku bunga gitu. Jadi suku bunga itu ibarat kalian nih minjem gitu di bank. Kalian minjem di bank, suku bunga yang sekarang berapa nih? Ya setiap 1 juta ya. Setiap 1 juta kalian melakukan peminjaman, kalian mendapatkan bunga atau bunga yang harus dibayar itu sekitar sesuai dengan suku bunganya. Nah, suku bunga yang kemarin itu di 4,75% kan, which is kalau misalnya kalian minjem 1 juta itu bunganya di 47.500 gitu. Jadi sistemnya tuh seperti itu. Nah, kita tahu ketika suku bunga turun, otomatis banyak yang mencari ibaratnya cash. Cash untuk apa? Bisa untuk cicil KPR gitu. Bisa untuk cicil KPR karena melihat bunganya rendah nih. Terus juga selain itu bisa juga ada yang duitnya ini untuk diputar lagi. Diputar lagi misalnya kayak UMKM ngelihat, wah suku bunga lagi turun nih, kita bisa ngelakuin yang namanya pinjaman gitu. Bisa ngelakuin pinjaman. Dan inget ya, suku bunga itu diperbarui tiap bulannya. Jadi bisa aja tiba-tiba suku bunga naik gitu. Makanya orang yang nyicil KPR mungkin akan berasa gitu ketika merasakan suku bunga itu naik dari 4,75% naik jadi 5,25% gitu. Nah, kenapa ini dinaikin gitu? Karena inflasi kita udah cukup signifikan kalau menurut gue ya dibandingkan yang kuartal-kuartal sebelumnya. Kenapa? Karena kondisi geopolitik yang emang lagi nggak stabil. Terus juga bukan cuma kondisi geopolitik tapi juga kondisi di Indonesia di secara skala nasional ini itu masih nggak stabil juga, mulai dari kebijakan. Ada aja ada kebijakan yang baru yang dimana itu kan ngebuat investor asing jadi nggak tertarik gitu. Nah, itu membuat apa? Membuat nilai mata uang bisa melemah karena investor asing pada cabut atau kabur gitu. Karena otomatis kalau misalnya kita pengen mata uang kita ini menguat, salah satunya dari pasar obligasi gitu. Kalau misalnya investor asing tertarik dengan pasar obligasi kita, itu salah satu indikator rupiah bisa menguat gitu. Nah, kenapa suku bunga udah dinaikin tapi rupiah sampai per hari ini itu masih melemah? Nah, karena bukan cuma dari suku bunga doang, tapi ada faktor-faktor lain, salah satunya dari pasar obligasi juga gitu. Makanya kita juga bisa ngelihat dari pasar-pasar obligasi gitu gimana. Nah, tapi di sini kita melihat nih per hari ini USD USD ke
rupiah itu udah di 17.800. Ini sebenarnya berasa banget ya. Nah, selain itu kita juga mengalami pelemahan di Singapura gitu. Singapura menguat, selain menguat kita juga melemah gitu terhadap Singapura. Jadi berasa banget gitu. Makanya Singapura per rupiah itu udah di 14.000. Nah, dampaknya apa sih? Kenapa sih Singapura ini bisa menguat gitu? Karena faktanya kalau misalnya kita compare dengan bursa saham di Singapura, bursa saham di Singapura itu udah ke teknologi yang sesuai dengan zamannya. Maksudnya gimana? Misalnya kayak mereka udah start di semikonduktor. Nah, minusnya nih kalau misalnya di Indonesia, mungkin kalian merasakan sendiri kan di saham-saham atau di pasar modal atau di bursa lah. Kalian coba deh cari misalnya saham-saham yang emang fokus utamanya itu ke semikonduktor atau AI. Nah, mungkin kalian belum ketemu kan yang emang fokus utamanya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat kayak dari US ya kalian bisa cek sendiri misalnya kayak Meta, misalnya kayak Anthropic atau misalnya kayak Google juga gitu. Tapi kan emang skala mereka global ya. Tapi ada juga di Singapura gitu. Nah, mereka tuh rata-rata fokusnya ke situ juga semikonduktor sama AI gitu. Nah, makanya banyak nih investor asing yang emang tertarik juga. Kenapa? Karena dari Singapura juga ada sistem family office yang emang bisa dilihat datanya family office di Singapura itu meningkat dari tahun ke tahun gitu. Makanya salah satunya di Indonesia itu pengen dibuat juga family office. Tapi ya emang ini masih labil juga nih kebijakannya gitu. Dan ini harus diperhatikan ya kalau misalnya seperti ini. Apalagi di mana bulan depan atau minggu depan lah pas market open itu harinya udah berubah. Maksudnya bulannya udah berubah di mana kebijakan yang satu pintu itu udah mulai udah bisa dimulai gitu. Nah, ketika udah bisa dimulai, kita akan melihat nih respon dari investor asing gitu. Nah, kita tahu misalnya di bulan Juni, mungkin siklusnya nggak akan seperti tahun kemarin ya. Kemungkinannya kecil gitu kalau untuk siklus seperti tahun kemarin di mana kita itu rebound dari titik terendahnya ke ATH-nya. Tapi ingat, berdasarkan tahun ke tahun, kita melihat dari chart IHSG sendiri, misalnya kita ngeliat dari chart IHSG atau komposite sendiri, dari tahun ke tahun, misalnya kita start 40 tahun yang lalu, itu so far kita mengalami peningkatan gitu. Nah, kenapa pas kemarin Jumat kita ini sempat mengalami penurunan di akhir-akhir padahal udah hijau kan. Nah, itu terjadi karena data dari rupiah ke Singapura itu melemah gitu dan berujung saham-saham banking di saat itu juga langsung mengalami penurunan di akhir-akhir. Makanya nggak usah heran gitu untuk mengalami penurunan di saat kondisi seperti ini. Sebenarnya kalau kita melihat fundamental perusahaannya, fundamentalnya ya bagus gitu. Bukan cuman ibaratnya kita udah mulai tertarik nih, mungkin yang value investing tuh udah mulai tertarik gitu. Tapi kita juga akan melihat berbagai kondisi atau variabel yang terjadi di Indonesia gitu. Karena kita tahu bahwa kondisi Indonesia ini belum stabil gitu mulai dari mata uangnya. Tapi menurut gua yang harus kita selesaikan ini ada di mata uang. Mata uang. Nah, kalau misalnya let's say seperti pelemahan mata uang ini udah mulai menguat lagi, itu mungkin investor asing kan udah start tertarik lagi ya. Tapi kan kita nggak tahu nih kapan gitu. Jadi untuk jaga-jaga kita bisa sebenarnya watchlist untuk saham banking. Let's say untuk kalian yang suka untuk long term investing gitu, itu cocok banget dengan price yang sekarang. Karena value investing itu bukan ngebeli sebuah sahamnya ketika harganya naik gitu. Tapi mereka belinya pas mengalami penurunan gitu. Di sini bisa gue ambil contoh mungkin ya. Karena melihat dari kondisi yang sekarang sebenarnya gue juga tertarik gitu untuk ke banking gitu. Karena banking ini salah satu industri yang awet gitu. Kita bisa melihat datanya. Industri yang paling awet yang kira-kira bertahan 1 abad gitu. Karena itu ada datanya juga kan. Sektor atau industri apa yang paling lama bertahan gitu. Tapi kan kita juga melihat berbagai variabel kan. Dimana kondisi yang sekarang emang kurang ibaratnya kurang pas lah gitu. Nah, tapi kalau kita melihat di kondisi yang sekarang nih, IHSG mengalami penurunan cukup signifikan gitu. Kemarin itu
paling berasa dari banking gitu. Bahkan banking aja pas closingan itu minus sampai 4%, 3%, 1%, 3%. Tapi sebenarnya kalau untuk kita start tertarik ke invest salah satu bank himbara atau big bank ini, itu sebenarnya bisa aja ya guys ya, selama kalian pahamin position sizing gitu. Dan kalian sebenarnya kalau udah style kalian atau pikiran kalian pengen gitu untuk punya saham banking, ya kalian lebih cocok untuk long term gitu investingnya. Jadi untuk invest jangka panjang ya, karena kita ngelihat kan berdasarkan revenue, berdasarkan laba 5 tahun terakhir itu naik, menarik kan, growth gitu. Growth mereka puluhan persen, bahkan ya di kuartal ini kan datanya udah mulai kelihatan ya, data-data di kuartal 2 ya, data-data di kuartal 2 di bulan April Mei gitu, April Mei harusnya nanti udah mulai kelihatan nih dari apa namanya April Mei Juni gitu. Mungkin di bulan Juli Agustus kan kelihatan kuartal 2, tapi yang kuartal 1, kita ngomongin yang kuartal 1 itu banyak banget saham-saham yang growth-nya itu puluhan persen, tapi turunnya juga puluhan persen gitu. Nah itu dia yang sebenarnya kita bisa tandain gitu. Kalian mungkin nggak usah buru-buru ya kalau misalnya kalian yakin kalau kalian ini punya size atau duit yang banyak untuk compounding. Tapi kalau gue sendiri ya, untuk momen seperti ini better untuk start di aset kelas lain, mungkin bisa di invest di ETF dari luar gitu, atau saham-saham di US dulu gitu. Karena nanti ketika terjadi koreksi baru ntar kalian ambil siapin cash dan start untuk saham-saham di Indo kalau menurut gue sendiri ya. Soalnya menurut gue di momen yang seperti ini itu menarik untuk kita bahas. Nah, kita bisa ngeliat dari S&P, dari Nikkei dan lain-lain, pokoknya bursa saham yang emang masuk ke develop market indeksnya, mereka tuh mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Bahkan per hari ini S&P juga masih ATH kan ya kemarin gitu. Dan sebenarnya itu jadi tanda juga. Kenapa? Karena ketika terjadi yang namanya kenaikan cukup signifikan dan kita tidak mengalami hal seperti itu, kita juga harus aware. Kenapa? Karena one day pasti akan ada momen dia akan terjadi distribusi. Nah, kita ngelihat nih misalnya dari S&P 500 atau ya pokoknya kita fokus ke S&P dah. Di sini kalau misalnya kita ngecek dari S&P sendiri, S&P itu apa sih? S&P itu adalah bursa sahamnya Amerika. Nah, Amerika itu bursa sahamnya ada dua, S&P 500 sama Nasdaq gitu. Nah, kalau yang sekarang Nasdaq itu mau dibuat kebijakan kalau misalnya dia bisa open 24 jam gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dari S&P 500 sendiri, kita ngeliatlah sepanjang waktu dia udah plus sekitar 168%. Tapi kalau kita melihat dari datanya, dari data S&P 500, kenapa misalnya kayak orang-orang luar gitu asing tertarik untuk invest di sini, karena kalau kita averagein rata-rata return per tahunnya itu di sekitar 14% gitu sepanjang waktu. Jadi dari awal tahun 2000 S&P itu udah konsisten average-nya 14% dapat returnnya. Nah, menurut gua 14% itu udah bisa dibilang outperform dari IHSG. Bukan, sorry. Ya, IHSG kan kalau enggak, kalau IHSG itu bisa sekitar 10 sampai 20% average rata-rata per tahunnya. Tapi kan IHSG nggak bisa di invest langsung ya. Sedangkan S&P itu gabungan dari 500 perusahaan terbesar di Amerika gitu. Makanya disebut S&P 500. Nah, kalau kita compare yang bisa dibeli itu kan S&P ya, dan returnnya 14%. Nah, obligasi rata-rata mungkin 6%, deposito ya sekitar 2-4% gitu. RDPT, RDPU mungkin sekitar 6 gitu, 6%. Dan reksadana, kita kalau misalnya dapat momentumnya, kayak reksadana di Indonesia yang ngelola saham Amerika, which is misalnya, ya gue nggak nyebutin ya, tapi kalian bisa research, itu banyak reksadana yang fokusnya itu ke saham di Amerika atau di S&P 500 itu performing gitu di year to day gitu, 5 bulan terakhir nih. Kenapa bisa performing? Karena kita bisa ngelihat year to date ini S&P itu naik 10%. S&P itu skalanya global loh. Jadi likuiditas mereka tuh gede banget. Bahkan kalau misalnya kalian masuk 100 miliar, mungkin
nggak terlalu berasa gitu, tergantung dengan market cap-nya juga. Tapi kalau misalnya kalian masuknya ke Google, which is tickernya itu Alphabet, dan kalau misalnya ke apa lagi nih, misalnya ke Nasdaq atau Triple Q gitu, ya itu beda gitu. Kalian bisa untuk invest dengan skala yang gede gitu. Tapi di Indonesia ada juga kan yang emang bisa ibaratnya invest di saham US gitu. Tapi ingat guys, setiap kita invest di suatu aset, kita perlu yang namanya lakuin rebalancing. Kenapa? Karena ketika kita masuk contohnya di salah satu saham banking lah gitu. Misalnya yang BBRI lah. BBRI, misalnya kita masuk di 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, misalnya 5 tahun lalu berarti di segini kan chartnya nih. 5 tahun lalu tuh. Ya, kalau kita masuk di sini sama lah price yang sekarang. Terus kita nggak take profit di sini, kita tuh ibaratnya sayang juga kan, maksud gua dari segi momentum kita udah mengalami capital gain sekitar 100% tapi kita nggak take profit. Nah, itu sayang banget gitu. Nah, ketika kita ibaratnya invest, kita harus ngebuat prinsip. Investasi itu adalah long term game gitu, bukan short term game, yang dimana kalau misal short term game mungkin kayak Mobile Legend gitu, mainnya paling 1 jam, Valorant paling sampai 1 jam gitu, atau game-game lain yang emang nggak nyampe berjam-jam, atau paling lama mungkin nggak seminggu gitu paling lama ya. Tapi kalau investasi itu masuknya ke long term game, bisa seumur hidup bahkan. Nah, syarat kita untuk bertahan di kondisi long term game ini adalah yang pertama, kita perlu investasi secara terstruktur gitu. Kita pahamin beberapa konsep yang sebenarnya bisa kita catat dan kita tahu gitu. Dan ketika kita tahu, orang lain ibarat belum pada belum pada nyadar, belum pada tahu, kita tuh bisa start duluan gitu. Nah, misalnya kalau kita melihat dari salah satunya BBRI lah. BBRI di sini di lowestnya di 2100 itu terjadi di 4 Juni 2020. Which is kalau misalnya kita cek revenue-nya secara total, di sini kan dia fokusnya 5 tahun lalu kita bisa ngelihat dari dividend yield-nya sekitar 3%, 2%, dengan revenue total annualnya sekitar 140 sampai 150 T. Kalau kita compare di tahun ini itu udah 200 T dengan dividen yield sekitar 11%. Siapa coba yang nggak tertarik gitu untuk invest di banking di saat kondisinya seperti ini gitu. Cuman karena pelemahannya rupiah, terus juga kondisinya lagi nggak stabil, ya kita belum bisa start dulu karena kita belum tahu bottomnya di mana. Tapi kalau kita compare bahwa ketika saham ini ibaratnya perform lagi karena dari fundamentalnya udah cukup oke gitu. Nah, itu sebenarnya bisa menarik kayak gitu. Tapi kalau gue ngelihat mungkin kita bisa compare yang lain sih. Seperti BBCA, BMRI dan lain-lain gitu. Nah, yang mempengaruhi dari banking itu adalah yang pertama, ketika suatu ibaratnya investor asing masuk atau investor asing keluar, mereka itu startnya dari banking dulu dan pasar obligasi. Nah, contoh pasar obligasinya nih mengalami kenaikan nih. Jadi obligasi SBN jadi banyak yang tertarik dan oversubscribe gitu. Nah, itu artinya dari segi nilai mata uang itu bisa menguat. Nah, ketika menguat, salah satunya banking diuntungkan gitu. Banking diuntungkan, terus juga suku bunga lagi turun, banking juga diuntungkan. Sebenarnya suku bunga naik, suku bunga turun sama-sama diuntungkan sih. Cuman ketika suku bunganya naik, ekonomi itu jadi ibaratnya seret gitu. Kenapa? Karena ibarat pinjamannya mahal gitu. Dan untuk ibaratnya yang cicil KPR, mereka kan ibaratnya jadi nggak stabil ya. Misalnya, mereka mengira bahwa ya mungkin berapa bulan ya, kalau misalnya kita hitung, ada kali ya sekitar 5-6 bulan lebih gitu suku bunga kita di 4,75%, dan ketika tiba-tiba naik 50 poin jadi 5,25%, itu akan berasa banget ke mereka gitu, yang biasanya mereka mungkin cicil KPR bunganya sekitar 4,25%,
5,75 tiba-tiba jadi 5,25. Nah, mereka mungkin perlu cash tambahan kan, ibarat untuk nyicil, dan KPR itu kan bisa puluhan tahun gitu, bisa puluhan tahun. Makanya kalau gue sendiri untuk cicil KPR gue kurang tertarik ya. Mungkin gue better untuk sewa dulu gitu, sewa. Dan emang kondisi sekarang karena lagi nggak stabil, better untuk amanin cash dulu gitu, amanin cash. Dan sebenarnya kita bisa ya untuk invest ke USD, invest ke ibaratnya falas lah gitu, mata uang. Tapi kan dengan kondisi yang sekarang mungkin kita udah telat juga gitu. Harusnya ketika kita udah nyadar bahwa suku bunga ini lagi mengalami penurunan, itu kan akan terjadi yang namanya inflasi. Nah, ketika inflasinya jebol, terus juga kebijakannya nggak stabil, otomatis asing itu jadi nggak tertarik gitu. Bukan nggak tertarik ya, ibaratnya pada keluar dulu untuk ngamanin ibaratnya equity atau cash mereka gitu. Nah, ketika mereka mengamankan cash mereka, itu kan akan ada volume ya, outflow gitu. Outflow ini kalau nggak ada yang nampung, itu akan terjadi yang namanya koreksi. Makanya IHSG koreksi, terus juga obligasi sekarang lagi mengalami penurunan gitu. Nah, obligasi sendiri kan kita udah sempat bahas ya, ketika obligasi mengalami penurunan, yield-nya naik. Nah, ketika yield-nya naik nih, kalau misalnya pemerintah nggak bisa ibaratnya bayar, nah ini harus aware juga gitu ke kita sendiri gitu. Karena gue sendiri melihat dengan kondisi seperti ini, obligasi yield-nya naik sebenarnya menarik gitu. Banking harganya lagi turun tapi grow terus, menarik gitu. Tapi kapan nih momen untuk ibaratnya dia rebound gitu. Soalnya kalau misalnya kita lihat dari tahun 2022 deh, 2022 sampai 2023 itu adalah ibaratnya sideways yang lama banget, 1 tahunan gitu. Biasanya kan 1 tahunan growth-nya cepet ya, misalnya kayak tahun 2000 2025 gitu, yang dimana kan reboundnya cepet nih. Misalnya dari IHSG, sorry, kita bisa lihat nih dari IHSG nih, 2022 sampai 2023 dia tuh sideways tuh, dia di sini-sini doang, naik turun naik turun naik turun gitu, karena kondisinya nggak stabil kan, masalah Ukraine sama Ukraina sama Rusia gitu, naik turun naik turun. Nah, kalau menurut gua jika itu terjadi lagi, kita harus aware ya. Kenapa? Kalau nanti itu terjadi lagi, kemungkinan statusnya bisa lama kan. Tapi gua harap sebenarnya nggak lama sih. Misalnya kebijakan yang satu pintu ini sebenarnya jadi daya tarik asing nih. Kenapa bisa jadi daya tarik asing? Karena mereka melihat, oh ternyata dari dari Indonesia sendiri membuat kebijakan ini eksekusinya bagus gitu. Nah, ketika eksekusinya bagus, terus kondisinya jadi lebih stabil, investor asing mulai masuk lagi, akan ada inflow lagi. Tapi kalau enggak, nah ini dia yang harus kita aware gitu. Apalagi di bulan Juni, kita ngomongin variabel ekonomi dah. Di bulan Juni, variabel yang akan terjadi itu banyak ya. Contohnya salah satunya rebalancing dari rebalancing kondisi indeks kita nih. Apakah kita stay di emerging market atau kita turun ke frontier market? Kenapa? Ketika kita turun jadi frontier market, otomatis outflow-nya itu lebih gede gitu, lebih gede. Dan frontier market jatuhnya ketika orang pengen invest di frontier market nih, indeks di frontier market, kondisinya itu volatile gitu. Nah, mungkin kita bisa aja ada potensi untuk pindah ke frontier market di bulan ini. Kenapa? Rupiah kita lagi kurang stabil gitu. Kondisinya ini merugikan banyak investor asing gitu. Kenapa? Karena udah turun cukup signifikan gitu. Udah turun signifikan dan kita nggak tahu kan nanti seperti apa gitu hasilnya. Dan di bulan Juni kan ada MSCI review juga ya, apakah dia stay di emerging atau dia downgrade gitu. Nah, ketika di downgrade nih kita harus aware. Kalau menurut gua ketika nanti udah mendekati ya, ini gua ngelihat agak agak aware gitu. Kenapa? Karena di saat kondisi seperti ini asing tuh pada keluar semua gitu. Asing pada keluar dan masuk inflow-nya itu lebih sedikit dibandingkan keluarnya gitu. Nah, ketika nanti dari MSCI ini menetapkan bahwa kita turun ke frontier market,
Nah itu outflow-nya lebih gede lagi gitu. Mungkin koreksinya bisa seperti di tahun 2008 atau di tahun 1997 sama 1991 gitu, dimana which is itu koreksinya sampai di 60%-an gitu IHSG sendiri ya. Kalau itu terjadi, soalnya kita udah koreksi sekitar 30-an persen kan, 32 sampai 35% di lowest-nya gitu. Terus juga kita melihat masalah private credit nih di bulan nih. Bulan depan ya, Juni ya. Besok lah, minggu depan gitu. Soalnya semua ini kan lagi pada butuh likuiditas ya. Terus juga USD kan dipastiin hampir menguat gitu. Kondisinya lagi kayak gini, dia lagi ATH juga gitu. Jadi orang juga lebih tertarik untuk dimegang di USD gitu. Terus apalagi? Banyak, misalnya di bulan Juni bisa aja ntar terjadi refinancing utang US dengan naiknya yield gitu. Nah, kalau misalnya terjadi, kita juga mungkin eh, harus aware ya, karena ntar di bulan Juni itu variabel ekonomi, makroekonomi juga itu banyak yang terjadi. Nah, kita bisa nih start akumulasi, start analisa dari sekarang gitu. Soalnya nanti juga di bulan Juni ada VOMC juga tuh, VOMC juga. Nggak lucu kan kalau misalnya mereka naikin rate kita gitu, karena tertekan rupiah gitu terhadap ISG juga. Jadi gue harap juga dengan kondisi global yang sekarang kita itu masih bisa bertahan, tapi why not untuk kita aware juga gitu, karena lowest yang sekarang itu udah mendekati lowest tahun kemarin gitu. Nah ketika ini jebol nih, let's say kita omongin secara teknikal, ketika ISG jebol di 5.700 5.900, kita harus aware nih. Tapi gue harap di minggu depan itu rebound ya. Mungkin kalau rebound bisa di angka sekitar 6.500 dulu gitu. Karena kan kalau ini basically kita lagi trennya itu downside ya. Jadi gue menunggu momen terjadi rebound, dan kalau misalnya nggak kuat untuk lanjutin kenaikan, gue akan kosongin dulu di bursa saham di Indonesia gitu. Pokoknya invest di saham Indonesia gue kosongin dulu. Karena melihat kondisi global yang sekarang, siapa sih yang nggak tertarik untuk ibaratnya rebalancing ke saham yang emang lagi naik-naiknya gitu, kayak S&P gitu. Tapi why not untuk kita jadiin catatan ketika kondisi yang sekarang ISG lagi menurun, kita invest gitu di saham yang ibaratnya under value atau dividen, itu kan juga cukup bagus gitu untuk long term. Untuk long term bisa untuk sekitar 1 tahun sampai 3 tahun ke depan gitu. Karena banyak banget nanti yang ibaratnya bisa terjadi di bulan ini. Nah selain itu kita juga bisa ngeliat kan dari misalnya ini kan data yang gue buat di bulan Desember ya. Nah di bulan Desember kayak gini, ketika kita menganalisa sebuah data kayak variabel ekonomi yang kita ambil ini semua nih, PDB, tingkat suku bunga The Fed, PDB Indonesia, PDB global, inflasi, tingkat suku bunga, IHSG sama nilai tukar rupiah. Ini waktu itu gue analisa semua. Jadi gue estimasiin, kalau kita lihat rata-rata ini berhasil kena ya, berhasil sesuai analisa gue gitu. Contohnya kayak tingkat suku bunga itu nggak nyentuh ya di sini, tapi kayak IHSG itu nyentuh, nilai tukar rupiah itu menyentuh, terus juga PDB itu menyentuh, terus juga kita ngelihat dari inflasinya juga menyentuh gitu. Kenapa? Karena kita bisa ngeliat nih GDP kita itu naik gitu. GDP kita naik di kuartal 4 2025 aja udah berasa banget tuh GDP kita naik gitu. GDP kita naik jadi sekitar 5 hampir ya pokoknya 5,35% ya kalau nggak salah. Jadi ini naik ya kalau misalnya dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Ini datanya kita bisa ambil dari Trading Economics, Trading View sama BPS. Misalnya kalau kita lihat dari BPS sendiri nih, kita ngelihat dari BPS sendiri, misalnya kalau kalian mau ngambil data makro ya, itu bisa dari BPS. Jujur gue udah pernah magang juga di BPS, jadi gue sedikit paham ya kalau misalnya dari data-data seperti ini gitu. Misalnya yang sebenarnya kita bisa ambil kayak ekonomi kita nih di triwulan 1 tumbuh 5,61, tapi kan kita juga ngelihat ya
tumbuhnya nih dari apa nih gitu. Kita ngelihat nih tumbuhnya dari apa gitu, dan bagian apa yang sebenarnya bisa kita apa namanya aware gitu atau pahamin gitu. Misalnya di sini sorry eh oh ini infografiknya gue download dulu deh. Nah, kelihatan nggak guys? Kelihatan kan? Nah, di sini kalau misalnya kita ngelihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 1 2026, ini datanya dari BPS ya. Kalian bisa buka aja gitu. Nah, ini kan kita sebenarnya growth ya kalau misalnya kita ngelihat pertumbuhan ekonomi. Tapi ingat pertumbuhan ekonomi naiknya di mana nih? Ini salah satunya yang sebenarnya anomali ya kalau misalnya kita bahas gitu. Soalnya konsumsi pemerintah sama impor kita itu naik gitu. Konsumsi sama impor kita itu naik, makanya angkanya tuh bisa gede atau naik segini. Sebenarnya yang harusnya mengalami kenaikan itu di ekspor kita, di ekspor sama konsumsi rumah tangga. Ketika konsumsi rumah tangga ekspor kita mengalami kenaikan, impor kita menurun. Nah, kita tuh ekonominya beneran gitu kelihatan dari hasilnya. Soalnya kenapa kita bisa mendapatkan angka segini? Karena itu ada rumusnya ya. Rumusnya itu gue lupa rumusnya apa, tapi di mana rumusnya kalau nanti ibaratnya ya namanya rumus ya bisa lebih dari itu kalau misalnya angkanya ada yang gede gitu sesuai dengan rumusnya. Tapi kalau misalnya kita melihat gitu atau kita compare lah kayak Vietnam, karena kan Vietnam mengalami pertumbuhan juga ya, pertumbuhan. Tapi mereka tuh emang ibaratnya pure mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena kebijakan investasi di uh, Vietnam itu lebih menarik gitu bagi investor asing. Contoh, kalau kita bahas di Indonesia, investor asing lah. Kemarin ada yang sebenarnya kita bisa bahas. Ada yang investasi di Indonesia pengen buat pabrik mobil listrik, tiba-tiba di demo gitu. Ada yang bilang kalau misalnya mereka emang mau buat pabrik, pekerjanya itu harus di sekitar masyarakat, di sekitar pabriknya gitu. Nah, itu kan ngebuat kayak investor asing merasa aneh juga. Misalnya kalian punya bisnis, tapi kalian bisnisnya di satu tempat nih. Nah, karyawan kalian itu harus eh, orang-orang situ gitu. Nah, kita kan nggak tahu ya kualifikasinya seperti apa. Apalagi ibaratnya pabrik yang dimana perlu juga kan kayak kualifikasi K3 gitu. Terus juga banyak hal juga yang bisa dikualifikasiin gitu sesuai dengan ibaratnya penempatannya gitu atau jabatannya atau posisinya. Tapi kalau misalnya cuman seperti itu ibaratnya kayak ngambil orang sesuai dengan seperti itu aja gitu, masyarakat segitu, kita kan nggak tahu gitu background mereka seperti apa, profil mereka seperti apa ya, seperti apa. Tapi rata-rata orang-orang di Indonesia yang seperti itu ya itu mungkin sorry kalau misalnya ini ya skill mereka itu kurang gitu kalau misalnya sesuai standar dari perusahaannya. Tapi emang banyak masyarakat di Indonesia yang ibarat skillnya atau pengalamannya itu sesuai gitu. Tapi kalau misalnya masyarakat di sekitar pabrik rata-rata kalau misalnya kita lihat itu kan kurang gitu atau nggak sesuai dengan kualifikasi perusahaannya. Jadi salah satunya itu, terus juga misalnya kayak ormas, terus juga kebijakan dari pajak, terus juga kebijakan pemerintah, itu ngebuat investor asing itu jadi kurang tertarik gitu untuk invest di Indonesia. Nah, beda kalau misalnya di Vietnam, pajak mereka kalau misalnya perusahaan asing itu beda gitu dengan Indonesia. Ibaratnya lebih dikasih keringanan lah kalau misalnya di Vietnam gitu. Jadi nggak usah heran ketika mereka ada potensi pindah dari frontier market ke emerging market. Nah, kita juga harus pahami nih ketika mereka pindah, otomatis kan kalau misalnya kita analisa Kospi harusnya in a short term ya mungkin di sekitar Juni Juli ada potensi dia masuk ke develop market kan seperti Jepang, US gitu, UK. Nah, ketika mereka Kospi pindah jadi develop market, statusnya kan jadi lebih global gitu ya. Otomatis emerging market kita harus melihat bobot dari kita itu naik atau turun gitu. Soalnya kalau kita lihat dari Januari
bobot kita ini udah turun loh dari 1,19%, tiba-tiba turun di April jadi 0,82, 0,83, 0,87 ya, sorry. Terus sekarang jadi 0,72, itu bobot kita di emerging market itu udah turun loh. Ketika Vietnam ntar bobotnya lebih tinggi dari kita, nah kita harus aware, otomatis dia akan terjadi inflow gitu. Dan kalau bisa, kalau gua ngelihatnya kondisi secara makro itu 11-12 Indonesia sama Vietnam, cuman stylenya itu mereka beda gitu, stylenya mereka beda. Tapi hasilnya itu 11-12 gitu. Cuman kalau kita lihat wajar untuk investor asing untuk yang sekarang lebih tertarik gitu ke misalnya Vietnam kalau misalnya kita lihat dari ASEAN nih. Tapi selain itu Singapura juga kan, Singapura, makanya kondisi Singapura total ibaratnya likuiditas market cap ya itu lebih besar indeks Singapura gitu dibandingkan IHSG. Biasanya kita top 1 loh, top 1 di ASEAN gitu. Tapi tiba-tiba kita jatuh ke top 2 gitu, dibandingkan Singapura. Dari segi size perusahaan-perusahaan market cap-nya gitu. Dan ini kan bisa jadi aware juga untuk kita gitu, yang dimana pemerintah harusnya bisalah untuk support gitu. Let's say apa nih yang bikin investor tertarik. Oke lah buat kebijakan yang emang cenderung untuk investor dulu gitu. Untuk investor dulu. Untuk apa? Untuk menstabilkan kondisi di Indonesia dulu gitu. Kalau menurut gue ya. Untuk menstabilkan kondisi di Indonesia dulu gitu. Boleh nih contoh. Kita ambil contoh. Kayak Kospi kejadian. Dimana bursa saham di Kospi itu turun dalam banget. 20% bayangin. 10-20% turunnya. Tiba-tiba pemerintahnya itu ngeluarin dana APBN mereka untuk capital market mereka gitu, untuk bursa saham mereka. Bayangin, kalau kalian mau tahu size mereka ibaratnya nyuntik ke bursa saham mereka itu berapa? 1/3 dari APBN kita. Nah, bayangin, itu udah gede banget gitu. Nah, tapi kalau kita nggak usah ngikutin seperti mereka, karena likuiditas kita itu lebih kecil dibandingkan mereka. Jadi, harusnya nggak sesuai dengan mereka juga, kita sebenarnya udah bisa ngedorong kalau misalnya dari pihak pemerintah ada yang ibaratnya tertarik gitu. Tapi minusnya ketika di Indonesia, stylenya itu lebih beda kalau dibandingkan sama yang Korea. Kenapa? Karena masih banyak misalnya perusahaan yang bisa ibaratnya memanfaatkan kondisi seperti itu kalau misalnya kejadian. Contoh, ketika nanti terjadi nih pemerintah ternyata mau suntik dana gitu ke bursa saham atau capital market di Indonesia lewat Danantara gitu, contoh. Tapi ketika itu terjadi, perusahaan memanfaatkan untuk apa? Untuk ngejual kepemilikan mereka kayak gitu. Nah, itu dia yang sebenarnya harus kita aware juga. Susah kan untuk ibaratnya kita ngambil jalan di sini hasilnya kayak gini, ngambil jalan di sini hasilnya kayak gini. Jadi serba salah sih kalau menurut gue sendiri dengan kondisi yang seperti ini. Karena kondisinya secara global juga nggak stabil gitu. Makanya kayak kita ngeliat nih ekspor kita turun gitu, tapi impor kita naik misalnya apa nih yang dari impor kedelai kita salah satu ibaratnya negara yang impor kedelainya tuh gede banget gitu. Impor itu masuk ya. Selain itu apalagi BBM gitu. Kondisi yang sekarang BBM juga lagi nggak stabil gitu. Minyak lagi naik harganya gitu. Yang ngebuat mau nggak mau di Indonesia itu kan harus ngesubsidi juga kan beberapa uh, apa namanya BBM gitu. Misal kayak Pertalite sama biodiesel gitu kan. Biodiesel atau biosol lupa gue, sorry, yang buat truk itu. Tapi gara-gara itu kan itu juga jadi salah satu ibaratnya untuk masyarakat juga gitu, untuk masyarakat juga. Soalnya kita ngelihat banyak negara, contohnya kayak Filipina, harga BBM mereka naik cukup signifikan. Bayangin naik sekitar 3 kali lipat dari 20.000 jadi 60 ribuan gitu. Itu kan udah gede banget ya. Kalau misalnya itu terjadi ke kita, wah itu bisa aja demo gitu, dan bisa aja presiden yang sekarang tiba-tiba pengen untuk apa namanya diturunin gitu. Kenapa? Karena kondisinya nggak stabil gitu. Pasti yang ngebuat wajar aja kalau dengan kondisi yang
global yang seperti ini, kondisi negara itu banyak yang nggak stabil, menurut gue wajar aja gitu. Tapi kan kita harus bisa dong untuk ibaratnya mendorong kepercayaan investor asing gitu. Jadi kita melihat pertumbuhan ekonomi ini walaupun angkanya bagus, tapi rata-rata kenaikan seperti ini itu terjadi karena apa? Karena konsumsi pemerintah dan impor. Salah satunya mungkin konsumsi pemerintah itu ada di MBG gitu. Tapi kita bisa ngeliat nih konsumsinya itu di mana aja sih, sebentar. Karena kan supaya kelihatan ya, nih data konsumsi pemerintah itu di mana gitu. Kita dapetinnya ke apa aja gitu. Sorry. Sebentar, kita cek data konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah BPS. Nah, ini konsumsi dan pendapatan. Jadi nanti kita bisa ngeliat nih dari sini. Nah, ini ntar sebenarnya kita bisa korelasikan ya dengan analisa kita gitu. Dengan analisa kita tuh ntar kita bisa korelasikan gitu. Sorry, ini konsumsi dan pendapatan ya, sorry. Nah, ini kan ada banyak ya kalau misalnya kita ngelihat gitu. Soalnya di sini ada konsumsi tuh kayak konsumsi rumah tangga juga ada dan lain-lain. Dan ini ada data-datanya gitu yang dimana kalau misalnya kalian tertarik untuk buka datanya bisa gitu. Tapi sebenarnya nggak usah terlalu pahamin secara mendalam ya. Kalau menurut gua, karena basically kita cuman perlu analisa yang ibaratnya penting-penting aja gitu, yang dimana bisa kita korelasikan dengan kondisi market saat ini gitu. Contohnya kita ngelihat contoh dah gini, konsumsi pemerintah itu naik signifikan banget. Misalnya data mana ya, bukan bahan-bahan penting, data konsumsi pemerintah ini kan sorry bentar, gue lupa. Konsumsi sebentar, kita cek data konsumsi pemerintah. Sebentar guys, konsumsi. Nah, ntar dari konsumsi pemerintah, contoh walaupun ekonomi growth ya, ini kan ada data-datanya Mei, terus Februari, Agustus gitu. Jadi kalau kita ngelihat tiap sekitar beberapa bulan sekali nanti akan ada nih data-data seperti ini gitu, dimana kalau misalnya kalian mau ngakses itu bisa ya. Tapi sebentar deh, gue nyari data konsumsi pemerintah gitu. Oh iya, berarti kita bisa ini aja cek PDB-nya. Kita bisa cek PDB-nya sebentar. Ini. Nah, ini kelihatan nih. Ini kan banyak ya. Misalnya kayak pengeluaran per kapita di sini berdasarkan jenis kelamin dan lain-lain. Tapi fokus kita ke belanja pemerintah. Soalnya kalau belanja pemerintah berarti kita bukanya di sini. Kemenku. Nah, APBN kita. Nah, ini juga bisa, guys. Jadi kalau misalnya kalian mau ngecek ya. Nah, APBN 2002. Oh, ini yang baru nih. Nih, 8 Januari 2026. Nah, kan kelihatan nih. Nah, di sini kita ngelihat ya kalau misalnya kayak pertumbuhan kita, inflasi kita dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan ya. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2025 tuh, which is waktu itu sempat turun inflasi bahkan sampai minus. Tapi kondisi seperti ini itu harus bisa distabilin, guys. Jadi nggak boleh minus ya. Maksudnya kenapa? Kalau minus artinya ekonomi itu stagnan gitu. Karena nggak terjadi inflasi. Inflasi itu wajar asal dia tuh sesuai dengan porsinya, di mana inflasi minimal itu di 3% gitu. Minimal maksimal di 3% gitu. Kalau udah di 3 ke atas itu harus aware gitu. Karena kan inflasi itu juga harus
disesuaikan gitu dari pemerintahan sendiri. Nah, tahun kemarin itu di bulan Desember kan hampir banget kan 2,92% gitu. Nah, ini kemana aja nih? Kita bisa ngeliat datanya nih. Nih, kayak misalnya kalau pencapaian di sini kan ada target ya. Targetnya tuh MBG di startnya di 6 Januari gitu. Terus juga ada cek kesehatan gratis gitu. Terus juga waktu itu dipangkas kan dari setahun terakhir gitu. Dari suku bunga sendiri gitu. Tapi di sini stimulus kan masih masih stimulus gitu sebentar. Yang paling penting bukan cuma itu. Kayak kita bisa ngelihat waktu itu kan nilai tukar rupiahnya masih segini ya, 16.700 gitu. Walaupun sempat ke hampir 17.000, tapi sekarang udah jebol gitu. Karena kenapa? Kondisi yang sekarang inflasinya itu beda gitu. Kemarin emang ada kayak inflow gitu, tapi nggak sebesar dari tahun kemarin gitu. Nah, bedanya kita nih sebenarnya kan salah satu hal yang ibarat kita diuntungkan itu dari sektor energi ya. Nah, karena kebijakan sektor energi ini sebenarnya kalau gue ngelihat ya, gue ngelihat salah satu bukan ya salah satu kebijakan yang sebenarnya menarik adalah daripada kita nge-ekspor ibaratnya biji-bijian atau hasil dari mineral tambang atau SDA lah, sumber daya alam di Indonesia, kenapa kita nggak ngelolanya aja gitu. Contoh, kita ini masih banyak ibaratnya mentahnya gitu kita ekspor. Nah, setelah kita ekspor dari perusahaan yang membeli, itu mereka ngebuat jadi lebih di-upgrade gitu. Dari sumber dayanya di-upgrade dan dijual lebih mahal. Nah, kalau menurut gua ketika kita bisa mengatasi hal seperti itu dapat menguntungkan kita dong. Otomatis perusahaan-perusahaan yang emang invest di Indonesia ngelihat hal seperti itu jadi menarik dong gitu. Tapi banyak hal yang sebenarnya eksekusinya itu perlu diperhitungkan gitu. Nah, kalau kita ngelihat ekspor di industri manufaktur nih, kalau kita ngelihat di industri manufaktur, contohnya di sini dari 2024 migas itu minyak dan gas ya. Di 2025 itu naik kan, naik gitu. Migas di sini turun, non migas naik gitu. Tapi di industri ekspor yang ini naik, tambang dan ini turun, pertanian naik gitu. Ini ada data-datanya. Contoh, kalau misalnya naik di contoh ya, kalau misalnya kayak minyak dan gas itu karena mungkin kalau kita compare di tahun 2024 itu kan selesai ya masalah yang Ukraina sama Rusia gitu. Jadi wajar aja untuk ekspor minyak dan gas kita tuh nggak sebesar di tahun 2022-2023 gitu. Beda sama tambang. Tambang itu harusnya di tahun 2025 itu mengalami kenaikan gitu. Tapi di sini mengalami penurunan. Mungkin gue belum ngecek lagi ya kalau misalnya di sini kenapa dia bisa mengalami penurunan gitu dari segi ekspor kita. Padahal kita juga sempat ngebuat kebijakan RKB kan yang dimana mangkas ekspor batu bara, nikel gitu. Dan itu ngebuat harganya naik. Nah, ngebuat harganya naik. Terus kebijakan satu pintu dan kita pengen ngebuat harga sumber daya alam kita sendiri gitu. Sebenarnya ini bagus. Cuman eksekusinya, kita kan ngelihat eksekusinya kayak gimana. Terus investor asing itu ngelihatnya kayak gimana kalau misalnya wah menarik nih, stabil, dan ternyata berhasil akan ada inflow gitu. Tapi kalau nggak berhasil, wah itu dia yang harus kita aware gitu. Nah ini dia pendapatan negara di tahun 2025 itu sekitar segini ya. Kalau misalnya kita lihat itu ada penerimaan pajak itu naik. Wajar kalau misalnya sempat mengalami kenaikan juga. Tapi ujung-ujungnya kita itu juga spend ke MBG juga kan. Salah satu yang emang size-nya tuh lumayan gitu, lumayan gede gitu. Kalau kita compare dengan yang lain gitu. Nah ini ada pergerakan dari batu bara
terus ICP, gas alam sama nikel gitu. Nikel mungkin ini data lama ya. Ini kan 14.000, sedangkan nikel yang sekarang itu beda gitu. Nikel yang sekarang itu ada di sekitar 17.000, 18.000 deh, 18-19.000 kalau nggak salah. Nikel. Kita cek di nikel sendiri. Nah, contoh ya guys ya, gue ngambil hal seperti ini deh. Misalnya, emas, kita ngomongin variabel deh. Misalnya emas, nikel, batu bara, itu naik. Nah, otomatis perusahaan pada diuntungkan kan. Perusahaan diuntungkan karena size produksinya banyak, harganya naik, pajaknya juga ikut nambah dong. Otomatis pemerintah dapat apa namanya APBN, bukan APBN, sorry, dapat pajak tambahannya dong karena komoditas naik. Nah, tapi ingat, dari kenaikan harga saham, harga komoditas nih, pemerintah itu pengen ibaratnya dapetin lagi, ibarat keuntungan dari ekspor dari nambangnya gitu. Soalnya sebelum, contohnya kalau kayak nikel itu yang biasanya jadi 7%, itu pengen jadi sekitar 9% gitu. Makanya kemarin ada kebijakan lagi kan yang dimana itu merugikan sektor energi gitu. Makanya sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan kalau kita lihat dari sektor-sektor energi, khususnya di batu bara. Karena batu bara, nikel gitu. Karena mereka ngelihatnya ketika ibaratnya udah kena banyak hal, kebijakan, pajak, terus dan lain-lain, itu margin mereka semakin tipis dong, otomatis kan. Otomatis makin tipis, perusahaan susah untuk ekspansi, untuk growth gitu. Nah itu kan bakal jelek di laporan keuangannya juga gitu. Apalagi nggak semua perusahaan ketika harga komoditas lagi naik, mereka bisa dapetin untung gitu. Banyak juga dari mereka yang ibaratnya mengutang kan. Gue nggak nyebutin nama perusahaan di sektor di saham-sahamnya gitu. Tapi kalau kita ngelihat kan banyak juga dari mereka yang sebenarnya masih ngutang gitu. Dan kalau misalnya sebenarnya dari komoditas naik mereka bisa diuntungkan, tiba-tiba ibaratnya ada yang pengen dapetin hasil juga gitu, yaitu pemerintah. Sebenarnya bagus, tapi maksud gue ketika kita dapat nih dana tambahan gitu dari pajak di sektor tambang atau sektor energi, kita juga harus bisa manfaatin hal tersebut dong. Soalnya kayak kebijakan yang sekarang, Kopdes, terus MBG, itu menurut gue udah over sih gitu, over menurut gue. Harusnya mungkin bisa dipangkas aja gitu, dipangkas supaya kondisinya lebih stabil gitu. Fokusnya kemana? Fokusnya mungkin bisa ke belanja rumah tangga gitu, belanja rumah tangga, fokusnya ke ekspor gitu. Gimana cara investor asing tuh lebih tertarik lagi nih invest di Indo kayak gitu. Supaya apa? Supaya kondisi kita lebih stabil dan market kita jadi ikutan naik juga gitu. Karena hasilnya cukup positif, otomatis akan ada inflow. Ketika ada inflow, ada dana asing masuk gitu ke obligasi, ke pasar modal, kita dapat diuntungkan dari kenaikan harga sahamnya. IHSG naik gitu. Tapi kalau kondisinya nggak stabil, IHSG bisa turun gitu. Tapi Juni ini kita bisa pantau ya, banyak hal yang sebenarnya terjadi di bulan Juni. Ketika ini terjadi, ini sebenarnya bisa kita manfaatin momentumnya. Contoh, kalau nanti eksekusinya bagus, kita bisa start megang saham-saham yang sektor energi. Kenapa? Ketika ternyata hasilnya bagus, ngelihat dari sahamnya juga ternyata bukan, ibaratnya bukan sembarangan perusahaan gitu, perusahaan nahan gitu. Misal kayak sahamnya Pak PP lah, kalau dia nggak nahan harga nih, Pak PP itu kan ngejaminin saham perusahaan TPIA untuk ngutang kan. Nah, kalau dia ibaratnya repo lah ibaratnya. Kalau repo itu juga diperhitungkan harga sahamnya berapa. Ketika nanti jebol, otomatis Pak PP kena margin call. Mau nggak mau pihak bank itu ngejual sahamnya. Wah, itu bakal gawat kan untuk saham Pak PP gitu. Jadi makanya kemarin tuh pada ditahan gitu, pada ditahan sama Pak PP. Jadi wajar untuk kita ngelihat
ternyata perusahaannya nih cukup positif gitu untuk pemiliknya ini cukup positif untuk perusahaannya gitu, masih outlook-nya masih oke gitu. Jadi mereka berani untuk nahan harga walaupun harganya mungkin udah kalau dihitungkan nggak secara fundamentalnya over gitu. Tapi ada juga yang perusahaan yang fundamentalnya bagus, itu ditahan gitu. Contohnya kayak AMMN. Kita udah ngebahas kan AMMN waktu harganya nyentuh di 2.720 sampai di bawah 3.000 lah intinya. Kita udah ngebahas. Tapi dari sini kan kelihatan ya si perusahaannya nahan harganya di area support. Area support juga jadi area yang menarik karena fundamentalnya udah di bawah average rata-rata per sektor, dimana kalau misalnya kemarin di area supportnya 2.720 sampai 2.800-an itu PI-nya udah di bawah 18, di bawah 20 lah. PBV-nya juga udah di bawah 2,5 gitu. Beda sama yang sekarang karena udah naik jadi 3.300. Otomatis kalau kalian kemarin masuk di 2.900 kayak ikutin flow dari pemiliknya gitu, dari salah satu pemegang sahamnya, udah untung gitu. Karena kemarin itu gue juga dapetin persentase kenaikan dari sini. Makanya kalian bisa lihat di sini udah naik lebih dari 10%. Kalau lowestnya itu naik sekitar 15%-an ya. Jadi ketika kita pahami nih konsep seperti ini, yang pertama apa guys? Kayak fundamental dulu kan. Kita ada live class. Kita udah bahas kayak awal-awal segi dari marketnya gimana, foundation, terus juga fundamental, terus juga kita ngelihat dari teknikal, terus kita ngelihat dari makro, kita pahamin flow-nya. Nah, semua itu ketika kita gabung, kita jadi lebih paham gitu. Oh, oke nih, kayak misalnya kemarin kenapa gue bisa ngambil posisi di 2.820 atau 60 ya? Karena gue yakin ketika gue ngelihat size akumulasi dari pemilik atau pemegang sahamnya itu gede banget, makanya di insider itu langsung masuk gitu. Kita ngelihat pas mengalami penurunan seperti ini, keluar MSCI direksinya malah nambah terus 0,10%, 0,10, 0,10. Ini kalau ditambah jadi 1% gitu. 1% itu nggak kecil loh guys, gede banget gitu. Karena kita ngelihat tuh dia sebelumnya megang berapa persen, tiba-tiba nambah gitu. Profile atau kita ngecek dah yang sekarang direksinya itu megang di sekitar berapa persen. Kalau kita ngelihat kemarin itu si ini ya Aditya nih di sini hampir 1% gitu. Karena ngelihat mereka tuh tahu gitu kondisi perusahaannya. Karena mereka tuh yang menjalankan perusahaan tersebut. Ketika mereka ngelihat, wah ngelihat fundamental perusahaannya bagus, outlook-nya bagus, di mana di tahun 2027 juga mau ekspansi kan, terus bagian dividen jumbo. Siapa coba yang emang nggak tertarik gitu ketika harganya, perusahaannya growth puluhan persen, turunnya puluhan persen gitu. Siapa yang nggak tertarik coba? Makanya pas gua ngelihat direksinya udah mulai akumulasi nih dengan price segini, size-nya juga gede. Oh boleh nih untuk ikut flow darinya. Gua ngelihat dari AMMN waktu itu flow-nya itu berdasarkan broker RX gitu. Karena gue ngelihat broker RX yang dimana kita sempat bahas juga kan, itu dia akumulasi di AMMN gitu. Di AMMN dia akumulasi, and ya kita bisa ikutin start atau flow-nya gitu. Dan kalau misalnya kita lihat yang sekarang, mungkin di besok kan akan ada live analisa order flow analisis ya. Nanti kalian bisa ngikut sih. Nah, tapi dia udah keluar tuh RX 3,7 juta lot, tapi sebelum dia mengalami kenaikan 7 hari terakhir. Dari tanggal 20 sampai tanggal 25. Nah, RBE bukan RX, RX itu adalah, pokoknya kalian perlu ingetin ya. RX, KZ, AK itu rata-rata broker luar kan. Tapi biar kalian bisa membedakan, mereka ini kalau size distribusinya gede itu udah pasti asing yang ngikutin jejak MSCI gitu, yang ngikutin pendapat dari MSCI. Jadi gue ngeliat bukan RX, RB ini akumulasi, dan kalian bisa lihat size-nya udah gede. ZP juga akumulasi, nahan harga lah, ibarat nahan. Jadi
gue cukup positif untuk ngikutin flow-nya waktu itu gitu. Dan sekarang udah untung 10-15% lumayan gitu. Why not untuk take profit dulu? Karena kondisinya nggak stabil kan gitu. Tapi ada yang belum gue take profit sih, jujur. Tapi kita ngelihat dari segi, balik lagi ya, kita ngelihat dari segi makro, kita bisa ngebuat data seperti ini guys. Misalnya kita variabel yang kita ambil untuk, kalian bisa lah ngebuat iseng-iseng ya, catet-catetan di WA atau apa gitu. Kalian pengen ngambil variabel ekonomi atau makroekonomi apa yang kalian ibaratnya ambil gitu. Nah, kalau kalian, karena makroekonomi sama variabel ekonomi itu banyak ya, kalian cukup perlu ngambil yang penting aja gitu. Atau misalnya kayak gini, variabel ekonomi yang diambil, MSCI mau memberlakukan rebalancing ke bursa saham Indonesia gitu di bulan Juni, antara dia stay di emerging market atau pindah ke frontier market. Nah, kalian siap saat nih dia stay di emerging market, estimasi kita dia stay gitu emerging market. Nah, alasannya apa? Nah, ntar kalian bisa cek gitu. Kalian cek perbedaan atau persyaratan di emerging market sama di frontier market apa gitu. Tapi misalnya kalau emerging market kita sebenarnya masih masuk ya sesuai dengan persyaratan di MSCI gitu. Tapi kalau kita bahas kayak frontier market, syarat-syarat sebuah ibaratnya saham yang pindah gitu dari emerging ke frontier market itu apa sih? Nah, misalnya kita yang paling penting itu apa? Likuiditas gitu. Likuiditas nggak terlalu besar gitu. Tapi yang pasti syarat negara ibaratnya pindah ya ke frontier market itu banyak. Misalnya kayak dari stabilitas juga, kalau kondisinya nggak stabil otomatis ada potensi kita pindah juga gitu. Terus juga ada syarat yang dimana itu diperhitungkan gitu, kayak kapitalis pasar atau jumlah emitennya. Nah, kalau di frontier market itu banyak ya syarat-syaratnya. Tapi kalau gue lihat likuiditas kita kan masih cukup gede ya, jadi kita masih bisa stay di emerging market. Cuman bedanya kalau di frontier market itu mungkin lebih spesifik kali ya dari likuiditas sama size-nya gitu. Contoh kayak kalau di frontier market itu kan setidaknya wajib ibaratnya memiliki setidaknya 2 perusahaan gitu. Nah, di mana dia itu standar ukuran dan likuiditas global. Sedangkan kita ini banyak gitu. Terus yang pasti ya kapitalis pasar gitu. Nah, total kapitalis pasar ibarat market cap juga lah, market cap semua saham atau semua emiten di bursa itu harus di sekitar 1.100 sampai 1.200 USD. Kalau kita di bawah itu ada potensi kita pindah ke frontier market. Nah, ini yang harus kita pahamin. Nah, kita ngecek nih. Oh, karena kita tadi variabel ekonomi kita di segitu, kita ngecek data yang sekarang kalian bisa research ya. Misalnya kayak gini. Kalian tinggal research, gue lupa kalau itu di mana, tapi kalian bisa research kapitalisasi pasar saham Indonesia hari ini. Nah nih, sorry bentar, kita bisa ngecek dari sini. Tapi ini IDR ya. Ya udah, ntar kalau misalnya mau ke USD ini itu bisa ya. Soalnya IDR kan melemah ya. Tapi kalau misalnya kalian mau ganti ke USD itu bisa. Tapi gue lupa ya kalau nge-setting ke USD gimana. Cuman ini kan satu-satu ya. Misalnya kayak 72 triliun, 702 triliun, terus di sini 400 triliun gitu. Tapi kita cuman perlu ibaratnya data keseluruhan gitu. Berarti tinggal tulis kapitalisasi seluruh. Soalnya kalau di kalau di emerging market itu totalnya kan itu sekitar 1.100 sampai 1.200 gitu. Terus juga free float.
yang pasti standar dari emerging market itu kan sekitar 550 sampai 600 juta kan, USD gitu. Terus rasio AVTR juga harus di atas 2,5%. Nah, gue ngelihatnya kita tuh masih masuk gitu ke syarat-syarat seperti itu. Ya kalau misalnya yang per hari ini ya, kalau gue ngelihatnya. Jadi menurut gue selama kita nggak mengalami penurunan lagi nih, gue ngeri nanti kan di bulan Juni let's say ada penurunan lagi. Menurut gue kita bisa untuk masuk ke frontier market ketika IHSG itu ada di sekitar di bawah 5.500. Sorry, mungkin nggak di bawah 5.500 ya, karena kan masih jauh ya, tapi ada di sekitar segini. Bentar, gue lupa nandainya. Ya, kita bisa turun di bawah sekitar 4.900 ya. Di bawah 4.900 itu kita ada potensi turun ke frontier market kalau misalnya IHSG ibarat tembus segitu. Karena let's say yang paling ibaratnya kalau saham-saham lapis 3 lapis 2 yang turun itu oke lah, tapi kalau misalnya market gede turun juga terus kapitalisasi pasar kita ini turun, otomatis ini ada potensi gitu kita mendekati ambang batas dari emerging market. Nah itu ngebuat kita pindah ke frontier market gitu. Tapi kalau untuk sekarang gue masih memperhitungkan masih kok kita bisa stay di emerging market kalau per hari ini. Tapi kan kita nggak tahu ya kalau nanti mendekati gitu. Biasanya kalau MSCI kan ngambil 10 hari data gitu sebelum dia dipublikasiin. Artinya kalau let's say nanti di tanggal berapa nih MSCI rebalancing MSCI rebalancing sebentar, MSCI rebalancing itu di bulan Juni, tapi kita harus tahu tanggalnya berapa gitu. Supaya apa? Oh, rebalancing dari apa namanya? Berlakunya itu kan 1 Juni ya. Berlakunya 1 Juni. Jadi tetap akan ada apa namanya? Outflow juga gitu. Tetap akan ada outflow. Tapi rebalancing MSCI untuk IHSG stay di apa namanya? Emerging market atau frontier market itu tanggal berapa ya? Sorry bentar. Bang, gue ngecek biar apa ya namanya biar uh, kita tahu pasti gitu tanggal berapa. Tapi seinget gue itu bulan Juni ya. Karena kan kita masih di freeze kan. Uh, Sebentar. Apa? Gue research dulu. Oke, jadi kira-kira itu terjadi di bulan Juni ya. Tapi Juninya ini belum dikasih tahu. Oh, udah dikasih tahu. Kalau yang apa namanya? Sorry, gue ngecek di MSCI. Kalau yang di global market accessibility itu kan fokusnya ke Indonesia pindah ke emerging market atau stay di emerging market atau pindah ke frontier market gitu. Nah, itu terjadi di 18 Juni. Which is kalau misalnya kita tarik 10 hari sebelumnya itu di tanggal 10. Nah, ntar gue kasih info di mana di tanggal 5 sampai tanggal 10 itu market atau kapitalisasinya berapa. Ketika ntar gue kasih info ya guys ya, kalian harus aware. Soalnya apa? Ketika nanti gue kasih info itu kan ada potensi ternyata kapitalisasi pasarnya nggak sesuai sama persyaratan emerging market, otomatis ada potensi dia pindah ke frontier kan. Nah ketika kita nyadar dia pindah ke frontier atau kita udah nyadar duluan, kita udah kosongin dulu di saham Indo. Tapi ntar kalau misalnya ternyata kita stay di emerging market, nah ntar gue akan kasih info mungkin di tanggal 5 sampai tanggal 10 ya, gue ngitung kapitalisasi pasar berarti ntar. Jadi ntar kalian bisa cek di Student Insight paling ya. Nah dari situ kita juga ntar akan ada annual market classification kan. Nah mungkin di tanggal 23, 18, mungkin di tanggal 5 sampai tanggal 13 Juni gitu. Yang dimana itu bisa kita perhitungkan ke depannya analisa kita secara makro, secara variabel ekonomi itu apa yang akan terjadi gitu selanjutnya. Nah setelah itu kita korelasikan dengan apa fundamental, terus flow, terus juga dari technical gitu.
Nah, tapi intinya kalian bisa ngeliat di sini sih kalau misal dari apa namanya data-data MSCI gitu. Soalnya di sini semuanya ada ya. Tapi fokus kita itu kayak tadi variabel ekonomi dari MSCI kan. Kita dari MSCI dan ternyata nanti kalau nanti di antara tanggal 5 sampai tanggal 13 kapitalisasi pasar kita atau persyaratan kita masih di atas emerging market, standar dari emerging market, menurut gua kita bakal stay di emerging market. Nah, ketika kita nyadar, oh, kita bisa stay di emerging market nih. Oh, kita bisa nih start akumulasi saham-saham yang emang udah turun gitu. Nah, cara gua ya guys ya, gua akan share sedikit tips juga. Menurut gua kalau misalnya kalian pengen uh, akumulasi saham ketika ternyata kita ada potensi stay di emerging market, akumulasilah saham yang MOS, margin of safety-nya di atas 50%. Kemarin gue bilang sama Mas Rival itu 30% ya, tapi 50% sebenarnya lebih better atau lebih aman ya. Kenapa? Karena 50% artinya tuh udah turun dalam banget gitu. Dan ada potensi rebound-nya lebih tinggi gitu. Jadi kayak misalnya kalau kalian minus 10%, kalian harus ngebalikinnya 10% kan. Kalau kalian minusnya 50%, kalian harus bisa balikinnya 100% kan. Kayak gitu. Jadi reboundnya itu menurut gua lebih tinggi gitu. Asal kita juga ngeliat dari fundamental, kita juga ngeliat dari flow-nya gitu. Jadi basically kita cuman ibaratnya, oh nih kita analisa atau screening dulu nih kayak berdasarkan variabel ekonominya. Oh, ketemu saham nih. Nah, kita bedain lagi. Kita cek dari fundamental, technical, flow-nya kayak gitu. Tapi besok flow kita akan bahas ya dari live class nih, dan flow mungkin kita akan membahasnya lebih banyak gitu, lebih dalam gitu. Karena dari flow itu banyak yang bisa kita perhitungkan. Oke. Tapi flow juga ntar gue akan ngajarin cara pakai Neo BDM gitu. Nah, selanjutnya kita udah paham nih. Kita bisa tuh nerapin kayak variabel ekonomi MSCI rebalancing gitu. Tapi kita mau variabel apa lagi? Misalnya yang kebijakan satu pintu itu. Kalau nanti hasilnya positif, akan seperti apa gitu. Saat ini kebijakan tersebut dijalani 1 Juni gitu. Dan kita ngelihat estimasi kita apakah apakah asing ada apakah kebijakan tersebut eksekusinya bagus atau jelek gitu. Kalau bagus, otomatis akan ada inflow. Kalau jelek ya otomatis akan terjadi ya standar gitu, mungkin naik turun atau dia akan ada outflow juga kayak gitu. Jadi ntar gue mungkin bisa kasih tugas ya ke kalian. Kalian ngebuat catatan kayak gini, variabel ekonomi dan variabel ekonomi apa yang kalian ambil gitu. Variabel ekonomi apa yang kalian ambil dan nanti gue kasih template-nya variabel ekonomi apa yang kalian ambil saat ini itu seperti apa, estimasi kalian tuh seperti apa. Dan nanti gue akan ngejelasin ke kalian gitu. Mungkin akan ada live khusus lah gitu. Yang dimana itu kita akan ngebahas laporan ibarat peluang dan resiko investasi yang emang kalian itu udah terapin gitu. Udah terapin. Tapi datanya itu kalian bisa ambil dari banyak tempat. Trading Economics, terus TradingView, investor.com, BPS, terus investing.com gitu. Terus data konten ya. Terus pokoknya banyak banget data yang bisa kalian ambil gitu. Gimana? Mungkin dari student ya, ada pertanyaan nggak kira-kira seputar makro, atau misalnya kalian ada pertanyaan gitu yang dimana bisa kita korelasikan dengan live class hari ini. Gimana dari student sendiri? Ini aman kan ya untuk suara? Soalnya tadi setting kagak masuk gitu suaranya. Gimana kalau dari student sendiri nih? Kita melihat karena suku bunga mengalami kenaikan, mungkin kalau dari properti kan masih kurang ya. Jadi fokusnya kita ke consumer atau banking gitu. Tapi consumer mungkin ada beberapa yang sebenarnya udah sempat rebound. Ya paling kita manfaatin untuk ngelihat selanjutnya ini akan seperti apa nih suku bunga. Apakah dia dinaikkan ataukah dia stay gitu. Kita ngelihat gimana. Kalau dari student sendiri,
DSSA kenapa bisa naik? Nah, kita ngebahas DSSA nih. Nah, salah satunya kemarin DSSA sempat rebound ya. Tapi kan kita sempat bahas ya DSSA, di mana waktu itu gue ngasih teknikal. Yang paling penting kenapa? Karena dia itu udah jebol dari supportnya. Makanya kemarin itu kan gue sempat bilang ya di live recordingnya, kalian bisa cek dah sebelum-sebelumnya. Yang dimana kita ngebahas kan kira-kira dia nih turun sampai mana nih. Dia turun sampai mana, kita bahas supportnya di mana. DSSA itu udah kena supportnya gitu. Which is kalau kena supportnya, pihak dari perusahaannya sendiri in the end harus bisa nahan harganya gitu. Kalau dia terjadi outflow lagi, DSSA kan market cap-nya gede banget ya. Lihat, perusahaan yang ibaratnya PI-nya sebelumnya ratusan, balik lagi ke 20-an, mendekati fundamentalnya gitu. Siapa yang nggak tertarik coba? Makanya di sini tuh ada bid yang tebal banget. Nah, dibarengin Pak PP, dibarengin Pak HH, mereka tuh bareng gitu. Gue nggak tahu ya gimana cara mereka ibaratnya ngelihat, oh ini kondisinya hari ini mungkin cocok nih gini. Hari ini mungkin cocok. Jadi mereka ibaratnya nahan gitu, nahan harganya supaya enggak margin call, enggak mengalami penurunan juga gitu. Ya kayak gini aja guys. Ketika kalian megang sebuah atau ketika kalian memiliki sebuah saham, coba bayangin, kalian punya contoh 10% kepemilikan di satu saham. Ketika harga saham tersebut 1000, aset atau total kekayaan kalian itu ada di contoh 10 triliun. Which is kalau misalnya dari 1000 turun ke 100, ini kan DSSA ya, minusnya 90% kan dia. Kalau dia turun dari 1000 ke 100, kekayaan kalian hilang dari 10 triliun ke 1 triliun. Coba bayangin. Which is kalau misalnya kalian mau repo, ya kalau kalian mungkin udah setara konglomerat, udah setara miliuner, kalian tuh nggak perlu khawatir untuk minjem bank. Kalian pinjemin kepemilikan saham, kalian putar untuk bisnis, untuk invest lagi. Kayak gitu. Dan ketika ternyata persyaratan kayak di repo itu kan ada syarat juga ya. Ketika dia harganya udah nggak sesuai, itu dari pihak bank udah bisa ngejual. Nah, kalau itu terjadi otomatis akan ada pressure lagi gitu. Bayangkan kalau misalnya 10% itu yang dijaminkan. Otomatis 10% free float-nya akan nambah ke publik gitu. Sampai mana tuh? Makanya harga bisa RB terus, nanti ada potensi kayak gitu. Udah kena outflow, tiba-tiba kena halt seperti itu. Nah, itu harus pihak perusahaannya juga, ya mungkin bukan pihak perusahaannya ya, mungkin pemiliknya juga harus memperhitungkan gitu. Kayak gitu guys. Jadi better untuk sekarang kita bisa mempelajari variabel ekonomi dan makroekonominya gitu. Nah ini contoh dari variabel ekonomi yang bisa kita ambil. Kalau kalian mau ambil, kalian bisa nih dari PDB global, tingkat suku bunga, PDB Indonesia, inflasi, tingkat suku bunga, IHSG aman, nilai tukar rupiah. Jadi nanti kalian tinggal kasih alasan kenapa kalian masukin hal tersebut, terus dampaknya apa nih, kayak gini. Gua waktu itu di bulan Desember ngambil PDB global meningkat, tapi dampaknya apa nih? Sentimen pasar global jadi cukup positif, dan itu terjadi. Saham komoditas manufaktur cyclical itu diuntungkan, itu terjadi. Arus dana asing cenderung masuk ke emerging market, itu terjadi gitu. Tapi kan kalau global ekonomi naik gitu, kita juga ngeliat dari segi nasional juga, dari segi ekonomi negara kita gitu. Inflasi kita naik, daya belinya otomatis bisa nurun, margin perusahaan jadi tertekan gitu. Terus ini juga resiko ketat sama kebijakan moneter gitu. Nah, tapi consumer sama growth itu juga bisa tertekan di saat kondisi seperti ini gitu. Tapi saham komoditas itu bisa diuntungkan. Komoditas diuntungkan kondisi seperti ini, makanya banyak yang naik. Tapi ada kebijakan lagi, wah susah lagi kan. Kayak ibaratnya ada peluang, tapi peluang itu lagi ditahan gitu. Jadi kita ngeliat juga tingkat suku bunga, tapi di sini kan tingkat suku bunga naik ya. Kalau yang terbaru ini, otomatis biaya pinjaman jadi naik.
Terus konsumsi dan investasi ya jadi mungkin menurun gitu. Properti, bank, konstruksi itu mungkin kebalikannya, kayak gitu. Jadi kita juga harus ngeliat gitu, di mana nanti dampak apa yang akan terjadi dari variabel ekonomi yang kalian pilih, kayak gitu. Makanya sehabis itu kita mungkin bisa nerapin gitu. Setelah kita analisa top down, kita analisa sama apa yang kita pilih. Oh, kita pilih dari AK45 atau kalian pilih dari Stock 5 Valuation Index gitu. Kalian pilih, kalian screening lagi tuh, kalian screening pemilihan kalian apa. Tapi kalau gue kan pemilihannya PE di bawah average per sektor, PBV di bawah average per sektor, ROE di atas 5%. Itu udah semuanya udah masuk di Stock 5 Valuation Index. Tapi kalian tinggal ngebedain aja, kalian screeningnya gimana gitu. Mungkin market cap, kan itu market capnya beda ya, atau hal lain gitu. Nah, itu bisa kalian screening dari Stock 5 Valuation Index. Dan untuk malam ini, itu ntar akan ada rebalancing dari Stock 5 Valuation Index atau SVI. Karena kita ngelihat ya dari data yang indeks yang gue buat sekarang, yang paling bertahan performanya itu ada di Stock 5 Valuation Index gitu. Dan ngelihat ada beberapa yang udah mengalami kenaikan gitu. Jadi gue perlu untuk ngelakuin yang namanya rebalancing. Nah, gue ngelihat di sini, kita ngelihat yang paling bertahan ya dari semua saham atau semua indeks gue yang gue buat. Di sini kalian bisa lihat total. Kalau kita ngelihat total, IHSG itu minus dari tanggal 13 ya. Tanggal 11 atau 10 April. Oh, 10 April. Dari tanggal 10 April, IHSG sampai sekarang itu minus 21,42%. Akumulatif dari indeks yang gue buat itu 7%. Semuanya, semua indeks. Tapi Stock 5 Valuation Index lowestnya itu di 2,61%. Bayangin guys, di saat kondisi semuanya merah, dia malah hijau sendiri. Menurut gue nih harus bisa aware dong kalau kalian nyadar gitu di sini. Artinya apa? Saham yang under value itu lebih menarik gitu. Nih, misalnya gini, IHSG minus banget nih. Ini kan kita lihat ya tanggal 18 tuh. Alpha Index itu saham-saham Konglo dan lain-lain. Itu mereka tuh udah minus, tapi valuation saham-saham dividen itu malah saham under value, saham dividen itu malah hijau gitu di sini. Masih merah gitu. Tapi mereka tuh kondisinya masih hijau gitu. Kita bisa ngelihat dari sini. Kalau alpha hijau, semuanya hijau gitu. Tapi kalau rata-rata gua ngelihat dari sini, IHSG naik gitu. Mungkin kalau namanya alpha ya, mereka cocoknya untuk ibaratnya persentase gitu. Yang dimana persentasenya bisa outperform persentase yang valuation gitu atau yang dividen, saham dividen. Makanya itu disebutin alpha gitu karena mereka bisa outperform style kita yang lain gitu. Jadi gue ngelihatnya kita perlu ngelakuin yang namanya rebalancing sih di bulan ini ya. Bulan ini. Dan gue akan ngasih nanti data rebalancingnya ke kalian. Jadi ntar kalian bisa riset sendiri ya saham-saham apa yang udah yang dilakuin rebalancing gitu. Jadi kondisi makro yang sekarang emang nggak stabil ya secara nasional, secara negara kita gitu. Karena wajar untuk ketika terjadi yang namanya outflow dari asing gitu. Tapi once rupiah kita udah stabil, intinya yang paling penting menurut gue ya, MSCI oke lah nih, kita udah transparan, kita udah masih kapitalisasi pasar kita nih udah standar untuk emerging market, kita udah transparan dan lain-lain. Otomatis mungkin kita masih bisa ya start di emerging market. Tapi ketika rupiah kita masih melemah, nah ini yang harus kita aware. Nah, mau nggak mau rupiah harus menguat dulu gitu. Artinya apa? Buatlah kebijakan yang emang menguntungkan investor dulu gitu. Ketika dibuat nih, investor jadi tertarik, obligasi masuk dulu tuh, pasar obligasi dulu biasanya yang masuk. Pasar obligasi masuk, terus pasar modal masuk, banking dulu yang mungkin rebound atau yang saham market cap gede dulu yang rebound. Jadi ketika itu terjadi, kalian start akumulasi saham yang emang
MOS, margin of safety-nya udah di 50%. Terus juga cari yang fundamentalnya bagus. Tapi kalau kalian nemu yang 30% tapi fundamentalnya benar-benar kuat, outlook-nya masih kuat, laporan keuangannya growth, perusahaannya growth, tapi dia turun puluhan persen di atas 30%, ya itu nggak apa-apa gitu buat kalian. Soal kalian paham apa yang kalian beli dan kalian tahu apakah harga ini itu udah sesuai, dan kalau nggak sesuai kalian bisa yang namanya ngelakuin manajemen risiko gitu. Jadi kita akan ngelakuin rebalancing valuation index untuk minggu depan, dan datanya ntar gue akan kirim gitu. Dan nanti akan ada project, kalian bisa bikin variabel ekonomi ini ya sama laporan arus laporan pengeluaran pemasukan kalian, bukan pemasukan, pengeluaran kalian aja gitu, buat nyatet aja sih, buat bikin habit gitu untuk kalian. Oke. Gimana kalau untuk live class kali ini, ada pertanyaan nggak dari para student? Gimana? Jadi semua ini variabel ekonomi itu ibaratnya gini guys, variabel ekonomi itu ibaratnya berita. Berita dampaknya apa nih gitu. Berita dampaknya apa? Oke. Variabel ekonomi yang terjadi, perang antara US Israel ke Iran. Sama aja kayak berita perang antara US Israel ke Iran. Dampaknya apa? Dampaknya kita bisa research. Ketika terjadi perang, apa yang terjadi dampaknya? Harga minyak naik, harga komoditas naik, supply dari bahan bakar BBM akan menipis, harga BBM akan mengalami kenaikan, pasar saham akan mengalami penurunan, koreksi kayak gitu. Ketika kita udah tahu itu duluan, nah kita bisa tahu nih apa yang terjadi ke depannya kayak gitu. Jadi nanti kalau bisa ntar kita bisa menerapin ya variabel apa yang kita ambil di bulan ini, tapi ntar gue juga buat data buat diri gue sendiri nanti, sekaligus sharing ke kalian gitu sesuai dengan variabel ekonomi sama makro yang terjadi di kondisi sekarang. Dan kalian juga bisa nanti ngisi ya paling untuk untuk projectnya gitu. Sebenarnya biar setidaknya kalian belajar juga sih research dari makro gitu. Oke, nanti gue share setelah live class ini, mungkin live class ini atau malaman gitu, sekalian ngasih informasi rebalancing ke stock valuation index. Jadi kalian bisa nerapin kayak gini juga, chart inflasi, misalnya berita global sama berita domestik. Ini juga kalian bisa nerapin gitu. Tapi intinya variabel ekonomi itu terjadi karena apa? Karena kebijakan, karena kejadian gitu. Jadi hal tersebut kita bisa manfaatin gitu. Kita bisa manfaatin lewat apa? Lewat yang namanya analisa gitu. Dampaknya apa? Pasti akan ada. Misalnya suku bunga turun, dampaknya apa? Suku bunga naik, dampaknya apa? Terus juga pengangguran meningkat gitu, pengangguran menurun, nah itu dampaknya apa? Itu kelihatan, itu termasuk dalam makroekonomi analisis gitu. Kalau variabel ekonomi analisis biasanya lebih global ya, tapi itu bisa dianalisa juga gitu. Kalian bisa research juga kok kayak gitu. Kalian bisa research dan kalian bisa menerapkan gitu. Tugasnya deadline tanggal berapa? Soalnya kemarin penjelasan fundamental ketiduran, jadi pahamnya cuma sedikit. Tugasnya paling deadline-nya itu 1 mingguan sih, dan itu bisa kalian kerjain kok harusnya, karena nggak terlalu banyak tugasnya. Dan sebenarnya tugas itu buat habit juga buat kalian, biar kalian setidaknya paham gimana feel-nya untuk research atau analisa sendiri gitu. Nanti dari analisa itu kalian bisa langsung kirim ke gue sendiri, dan nanti gue akan ngejawab di live, di chat gitu, gimana dari hasil research atau analisa kalian itu. Oke, jadi gimana seputar live class kali ini di sesi makroekonomi atau variabel ekonomi analisis gitu. Mungkin dari kalian ada pertanyaan lagi? Tapi so far tugasnya nggak terlalu ribet kok, paling untuk ngebuat habit pertama supaya terbiasa kalian menganalisa dulu sebelum mengambil keputusan kayak gitu. Gimana dari kalian semua?
Mas Rival mungkin dari yang lain juga, apakah ada pertanyaan seputar live class kali ini? Tapi ntar apa namanya, projectnya nggak terlalu banyak kok gitu, jadi santai aja gitu. Dan kita ngebuatnya nanti di Canva, tapi datanya bisa kalian buat dulu di Excel atau di hal lain gitu, nanti template-nya tuh di Canva kayak gitu. Jadi so far gimana untuk minggu depan? Minggu depan kita harus aware, dan bulan Juni ini adalah bulan penting sih. Kalau bisa dibilang tiap bulan nih, 4 bulan terakhir tuh penting semua ya. 5 bulan terakhir. Tapi bulan ke-6 ini juga penting. Karena apa? Karena rebalancing MSCI, karena kredit, karena banyak pokoknya yang emang kebijakan satu pintu juga. Bang, emang kita perlu analisa gitu. Tapi kita perlu analisa yang penting-penting aja gitu. Kayak yang tadi kita analisa top down, analisa dari atas ke bawah, dari variabel, dari makro pindah ke saring lagi, screening lagi, hasilnya apa? Oh ternyata dampaknya pasar saham Indonesia, pasar modalnya positif. Oh kita bisa masuk ke saham, saham apa gitu yang sesuai dengan variabel tersebut. Sektor apa dulu? Sektor subsektor, terus juga analisa fundamental, technical, flow gitu. Kita screening lagi kayak gitu. Jadi dari atas ke bawah. Nah seperti itu, ketika kita at least udah ngebuat analisa seperti itu, kita screeningnya jadi lebih gampang. Pemilihan sahamnya tuh jadi lebih gampang. Jadi kalian nggak perlu ribet untuk analisa banyak saham. Kalian cukup perlu ngebuat screening seperti itu gitu. Jadi weekly watchlist malam ini gue akan kirim, dan kita akan ngebuat sekaligus momen untuk project juga gitu. Gimana? Apakah Juni ini sideways atau bearish ekonominya? Soalnya oil di bulan Juni naik lagi, suku bunga turun satu pintu, ekonomi lesu. Terus ini solusinya gimana? Nah, kita ngelihat ya, misalnya ada ibarat variabelnya tuh berlawanan. Nah, variabelnya berlawanan. Maksudnya gimana? Misalnya inflasi naik, suku bunga ikut naik gitu. Kan biasanya suku bunga turun, inflasi naik kan. Tapi ini suku bunga naik, inflasi naik. Nah, kayak gitu. Biasanya yang menggambarkan hal seperti itu, biasanya inflasi turun dulu gitu. Inflasi turun dulu, suku bunga baru suku bunga naik dulu, ntar inflasi ngikut nurun gitu. Jadi kita nyari yang penting dulu, atau start momennya yang penting dulu gitu. Misalnya di bulan Juni bulan Juni 1 bulan ke depan kita ngambil variabel tersebut. Oh, kebijakan yang satu pintu ini eksekusinya sesuai standar, menarik juga. Oh, kita bisa nih ngelihat hasilnya nanti seperti apa. Oh, ketika nanti hasilnya cukup positif, itu jadi menarik untuk investor lokal maupun asing. Mungkin kita bisa ngelihat kayak start sekarang deh. Kita bisa ngelihat kemarin sekalinya hijau, otomatis transaksinya gede banget. Itu baru sekalinya hijau. Jadi gue ngelihat mau fund manager, mau retail, mau influencer, mau bank, mau corporate, mereka itu lagi nunggu, mau asing juga lagi nunggu gitu, kapan waktunya untuk rebound. Mereka lagi nunggu. Ketika itu terjadi, otomatis reboundnya tuh kencang banget gitu. Menurut gue otomatis tuh reboundnya kencang banget nanti. Karena turunnya dalam, itu reboundnya otomatis bisa kencang gitu. Kenapa? Kita bisa ngelihat secara data dari historical. Contoh kita ngelihat kita ngambil datanya dari sini deh. Nih. ISG ketika mengalami penurunan yang sebenarnya cukup signifikan, itu reboundnya cepat banget. Sebenarnya nggak cepet-cepet banget, tapi kayak gini nih. Misalnya nih, di tahun 2008 rebound
koreksi, Desember 2007. Lowestnya itu di September. Sorry, berarti Desember sampai September itu berarti sekitar Agustus, baru September, berarti 10-11 bulan, 10-11 bulan ya. Jadi 10-11 bulan kan turunnya dalam juga kan, itu 60%. Tapi lihat reboundnya dari sini deh, dari tanggal dari bulan Desember Desember 2008 sampai di September 2009 itu reboundnya kenceng banget kan, hijau terus tuh, tiap bulannya hijau terus tuh, bayangin, tiap bulannya hijau terus, jadi kenceng banget gitu. Nah, jika itu terjadi lagi, ini jadi halnya sebenarnya cukup positif gitu buat kita, karena tiap bulan ini merah, bisa aja ntar hijau gitu. Jadi kita tinggal nunggu nih momen kapan waktunya untuk rebound gitu. Karena ketika itu terjadi, let's say nih, kalian lihat nih candle merah itu banyak banget kan, 1, 2, 3, 4, 5, artinya kan mungkin sekitar 5 bulanan tuh, karena kan kita ngambil time 1 month ya, 1 bulan gitu. Jadi ketika penurunan seperti ini tuh hijau-hijaunya cukup konsisten gitu. Nah, ketika nanti let's say 1 bulanan mengalami kenaikan hijau sekali aja, candle 1 bulannya hijau sekali, itu jadi aware buat kalian. Kenapa? Artinya dia udah bisa naik daripada bulan sebelumnya. Ketika ternyata bisa naik dari bulan sebelumnya, oh kita bisa nih untuk start akumulasi gitu. Atau bahkan ketika kita udah nyadar di bulan Juni nanti ada rebound, nah ini yang harus kita tandain gitu. Jadi start awal kita untuk ibaratnya stay di saham, yang pertama kita yang paling jelas adalah fokusnya ke saham under value menurut gue ya. Karena saham under value itu banyak banget yang emang mengalami penurunan gitu. Deh contoh, kita ngambil saham under value di sini. Sorry, saham under value nih. Misalnya kayak gini, saham under value itu ada sekarang 105. Ini banyak banget kan. Dan jujur kalau kalian lihat di sini itu ada beberapa yang masuk kategorinya. Ini kategorinya ketat ya kalau gue ambil dari sini gitu. Tuh kalian bisa lihat gue ngambil dari free float, ukuran PI TTM, ukuran PBV, terus ROA, ROE, debt to equity, terus juga ngelihat lagi tuh market cap, price to tank book value, EV to EBITDA, EV to EBIT, itu banyak banget yang gue ambil. Dan kalau kita lihat sendiri itu banyak banget kan saham yang masuk. Nah, contoh, artinya kan mereka nih banyak banget kan saham yang masuk ke ibarat kategori under value gitu sekarang dengan laporan keuangan sekarang. Nah, kita ngelihat dari mereka semua apa nih yang sebenarnya bisa kita ambil contoh. Mungkin CATR ya. CATR. Kenapa? Karena dia ini pertama turunnya udah dalam banget, tapi dia udah sempat rebound. Kemarin kan dia udah MOS atau margin of safety-nya itu sekitar 70%, 75% ya tuh. 75%. Tapi sekarang itu MOS-nya ada di sekitar 62%, which is masih di atas 50%. Jadi menurut gue it's okay selama fundamentalnya masih cukup kuat. Kita ngeliat dari PI, PBV fundamental masih cukup kuat. Dia perusahaan bawah laut gitu. Kita ngecek aja perusahaannya. Perusahaan. Kan nama perusahaannya nih, Ketrosden, Ketrasmitra, Tbk gitu. Jadi kalian bisa cek perusahaannya Ketrosden, Transmika, Tbk. Jadi dia ini perusahaan apa sih nih? Jadi dia tuh perusahaan infrastruktur jaringan telekomunikasi, tapi dia juga ada serat optik untuk jalur bawah laut gitu maupun darat. Dan ini salah satu yang sebenarnya penting banget ya kalau misalnya kita lihat, karena size dia itu udah gede. Ibaratnya bukan size kecil lah untuk perusahaan CATR nih. Jadi ini salah satunya bisa ditandain gitu. Sorry. Nah, kita ngelihat nih
dari CAT-R sendiri ya, ini kan fundamentalnya udah masuk cap. Nah, kita tinggal ngelihat dari flow-nya ada yang menarik gak? Soalnya dia kan udah rebound ya, lobosnya di margin of safety-nya di minus 75%, tapi sekarang udah minus 62, masih cukup gede sih dari margin of safety-nya. Kayak gitu. Jadi bisa dimanfaatin juga. Terus apa lagi? Misalnya kayak yang lain tuh. Bukan cuma ini, misalnya kayak yang lain. Salah satunya mungkin yang kita ngeliat deh, Toto nih. Toto salah satu saham yang stabil, bahkan naik di saat kondisinya seperti ini. Year to date ya. Nah, year to date naik, dan kemarin baru sempat turun di bulan Mei-nya gitu. Year to date dia naik gitu. Tapi dia ada gap, bukan gap sih, ada candle yang ngebuat cukup signifikan gitu penurunannya. Tapi kalau kalian tahu, Toto itu adalah perusahaan asal Jepang dan dia ada anak usahanya. Tapi dia fokusnya ke peralatan alat-alat di kamar mandi gitu, atau alat-alat rumah tangga lah. Tapi dia selain itu, kalau kalian tahu, induknya Toto yang di Jepang itu dia pindah haluan. Ada tambahan bisnis yaitu AI kayak gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi catatan juga. Terus apa lagi ya? Oh iya, terus dari ini ada banyak lagi ya sebenarnya yang sebenarnya bisa kita cek. Apa lagi ya? Kalau misalnya gue lihat kan banyak banget ya. Tapi kayak misalnya kita ngeliat nih units gue tadinya juga bingung ya. Kenapa? Karena units itu di tahun ini naiknya signifikan banget guys. Dia naik lebih dari 70% dah di saat kondisinya seperti ini tuh. Ya, lebih dari 70% kan tuh. Ya pokoknya 70% lah kalau kita lihat dari bulan Januarinya tuh. Ini gue juga bingung ya, kenapa? Soalnya dia likuiditasnya kurang guys. Terus dia sekarang lagi turun, mengalami penurunan. Jadi wajar aja. Kenapa? Karena udah naik cukup signifikan. Pentingnya kalian tahu area seperti ini. Maksudnya kayak ketika udah beli panjang kayak gini, kalian ngelakuin yang namanya moving cut loss. Nah, itu diajarin nanti di sesi ke-7 terus sesi ke-7. Itu nanti diajarin di sesi ke-7 gitu, guys. Oke. Terus makanya di sini tuh sebenarnya bagus ya kalau misal kita lihat. Soalnya banyak gitu saham-saham yang under value. Bahkan sekelas saham-saham yang gede gitu, market cap-nya gede, udah masuk nih kayak ASI. Ini udah masuk nih ke price under value gitu. Harga sekarang itu udah di 5.000 gitu. Kita kalau ngeliat dari tahun kemarin ketika dia turun di bawah 5.000 yaitu 4.000-an. Tuh. Dia reboundnya lumayan gitu. Pas IHSG ATH 67% gitu. 67% gitu. Bahkan sekelas saham yang bagian dividen dan sahamnya fundamental 1 tahunan ngikutin IHSG naiknya 60% guys. Makanya kita nggak usah terlalu khawatir ketika mengalami penurunan selama perusahaan masih cukup oke, look ke depannya masih cukup oke. Kenapa? Karena ini hanya sesaat. Momen seperti ini hanya sesaat, mungkin nggak nyampe setahun 2 tahun gitu. Bisa lebih dari itu, tapi persentasenya kecil. Kalau menurut gua, in the end semuanya pasti akan ada waktunya untuk rebound, untuk mengalami kena ATH lagi. Tapi kita nggak tahu kapan. Nah, cara kita memanfaatkan seperti itu adalah ngelakuin yang namanya rebalancing. Ya bolehlah kalian 10% take profit, 60% take profit, 50% take profit, tapi kalian paham gitu. Ketika kalian take profit, apa yang penggantinya gitu. Apa yang akan menggantikan saham yang kalian take profit. Jadi perlu diingat ketika kalian open posisi, misalnya kalian 0, kalian punya 3 saham. 2 saham valuation, satunya alpha. Oke. Semua ini kalian mau ngelakuin rebalancing. Misalnya alpanya dulu yang mau dilakukan rebalancing karena udah naik 20%. Ya kalian ketika udah nyadar ngelakuin mau ngelakuin rebalancing karena mau ngambil take profit 20%, kalian cek saham apa yang mau digantikan yang masuk kategori saham alpha gitu. Jadi itu bisa kalian terapin nanti. Itu salah satu tips dari gue sendiri guys. Gimana? Apakah dari
live class kali ini ada pertanyaan seputar variabel ekonomi dan uh, variabel ekonomi dan variabel ekonomi dan makroekonomik analisis. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan guys. Gimana? Kalau nggak ada, kita udah sebenarnya udah nyampe di bagian sesi Q&A gitu. Bagian sesi Q&A karena gue lebih suka ngebahasnya langsung sih. Tapi nanti di di live besok nanti lebih mendalam sih. Live besok itu tentang order flow analysis. Jadi nanti ada cara ngitung barang, cara ngecek flow-nya dan lain-lain gitu. Oke. Gimana seputar live kali ini? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, it's okay. Mungkin itu aja yang kita bisa bahas di live kali ini ya. Live class kali ini tentang variabel ekonomi dan makroekonomik analisis gitu. Semoga ilmu yang gue share ini ke kalian bermanfaat dan jangan lupa untuk ngerjain projectnya nanti kalau udah gue share projectnya di WA pribadi kalian gitu. Oke? Cukup mumet dikit. Tapi ntar kalau misalnya ada pertanyaan silakan ajuin aja pertanyaan di WhatsApp gitu. Oke? Mungkin itu saja yang gue bisa share di live class kali ini. Gue Faris, founder dari StockFi. Thank you banget udah hadir dalam live class kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. See you in the next live guys. Selamat malam.